Waalaikumsalam. Ini terkait kedatangan ke KPK ini ada apa sih Bang ini? Ini untuk tindak lanjut dari pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Bintan yang sekarang menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Gitu. Ini kan prosesnya sudah 4 kali datang ke DPD Gerindra. Kemarin boleh kita kalau flashback sedikit. Respon dari DPP-nya gimana tuh? Kalau respon dari DPP Gerindra nggak ada respon malah. Nggak ada respon. 4 kali loh. Ya. Jadi memang ya kalau kesimpulan kami, jadi hari ini pun kami mendapatkan kabar yang mengejutkan dari dalam. Kami masih sepengetahuan kami, kasus ini sudah tetap lanjut di Kejaksaan Tinggi. Ya. Tapi ternyata KPK tadi mengatakan bahwasanya kasus ini dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi. Kepulauan Riau. Nah ini juga yang kita mau tanyakan. Ini juga mau kita tanyakan. Jadi artinya kita rakyat Indonesia yang memang murni pengen membantu pemerintah memberantas korupsi. Ya kan Pak Prabowo yang bilangnya sampai di Antartika. Nggak sampai di Antartika. Nggak jauh-jauh Antartika, Batam nih Pak. Ya di Bintan. Ya kan sekarang kan di kantornya di Batam ya. Di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ya jadi kasus ini sudah 4 tahun lebih. Dan kami masyarakat yang proaktif terhadap kasus ini. Ya. Kami datangi KPK, kami datangi Kejaksaan Agung, kami datangi DPP Gerindra, kami datangi Istana Presiden. Kami datangi Istana Presiden. Sekuat apa sih Ansar ini? Gitu nah. Sekuat apa? Jadi jujur aja justru membuat kami jadi penasaran. Jadi tadi alhamdulillah KPK, terima kasih petugas KPK memberikan kami jalan keluar juga. Karena di Indonesia ini kita ketahui ada beberapa APH ya. Alat penegak hukum ini ada beberapa khususnya untuk korupsi. Ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian, dan juga dari KPK. Ini kan kelihatannya, walaupun kita belum tahu ya, kita akan menanyakan ini langsung ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Tapi kalau memang itu tertutup sudah, maka kami akan mencoba jalan lewat KPK ini. Dan insya Allah mereka menerima baik tadi. Karena selama ini ternyata KPK nggak bisa gerak karena kasus ini katanya sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan Kejaksaan Tinggi menyatakan dihentikan penyelidikan. Dihentikan di tahap penyelidikan. Bang, ada apa di penyelidikan ini kayak ada petik. Itu yang kita nggak bisa jawab walaupun kita bisa menduga-duga. Nggak. Jadi sebetulnya itu pertanyaan yang semua orang tahu gitu. Ya hanya saja karena kita negara hukum, ntar kita ngomong justru kita yang kena hukum gitu. Jadi ya kita tahu sama tahu lah. Cuman untuk kepastiannya bagaimana proses itu, kita akan melakukan investigasi langsung lagi nanti ke lapangan. Bahkan ada kemungkinan kita akan menggerakkan massa juga. Karena ini Kejaksaan Tinggi udah keterlaluan banget. Menghentikan proses penyelidikan tanpa memanggil dan memberitahu pelapor. Kan pelapornya ini. Bang, gimana Bang? Oke. Saya DPD Kepri LI Bapan. 4,5 tahun terbang dari Batam ke Jakarta. Semua penegak hukum, bahkan kementerian, bahkan ke kantor DPP Gerindra, bahkan sudah berulang kali ke Istana Presiden. Ternyata hukum benar-benar tajam di bawah, tumpul di atas. Ini saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang cuman gede omong di atas meja. Saya sampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya sampaikan kepada pimpinan KPK. Ternyata hukum ini tumpul di bawah, tajam di bawah, tumpul di atas. Saya sangat menyayangkan kepada KPK patuh dan tunduk atas statement Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau. Kejaksaan Tinggi mengatakan bahwa kasus mantan Bupati Bintan, Saudara Ansar Ahmad, yang sekarang menjadi gubernur aktif, dihentikan penyelidikannya. Padahal di surat ini ada perintah dari Direktur Penyidikan
Jampisus berpangkat bintang 2. Dirdik Jampisus jauh lebih tinggi daripada pimpinan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau. Seorang Hasto, Sekjen PDIP yang tidak merugikan keuangan negara, dipaksa, ditangkap, lalu dipenjara dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Nah ini mantan Bupati Bintan yang menjadi gubernur aktif Provinsi Kepulauan Riau. Jelas hasil supervisi KPK mengatakan 168 miliar dana pasca tambang dengan jumlah 63 perusahaan tidak ditemukan keberadaannya. Kemudian saya sudah memberikan bukti bahwa jam intel berpangkat bintang 3 Reda Mantovani mengatakan secara tertulis ada perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara. Setelah penyelidikan masuk perintah dari Dirdik Jampisus berpangkat bintang 2. Seenak lidah, seenak jidat nih, kejati nih, gak jelas lu, mengatakan kepada KPK bahwa kasus penyelidikan dihentikan. Apa dasar hukum Anda menghentikan ini? Woi, kau dengar nih baik-baik. Apa alasan kau menghentikan itu? Ada nggak dana DJPL itu? Ada nggak rebursasinya? Yang anehnya nih, KPK nih kok makin bego gitu loh, kok makin tolol gitu loh. KPK ini lembaga super body, anggarannya sangat besar. Kenapa tunduk dan patuh kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau? Inilah hidup di negeri Konoha. Semua gede omong. Hukum hanya berlaku kepada masyarakat kecil, tidak berlaku buat pejabat tinggi negara. Selesai. Langkah selanjutnya setelah proses penyelidikan, Abang masih tetap jadi kalau kami nggak akan berhenti ya, nggak akan berhenti. Kami melihat ini Kejaksaan Tinggi udah stop. Kita masih punya harapan di KPK. Ya mudah-mudahan aja nggak bodoh-bodoh amat. Dan karena gini Bang, dalam sebuah tindak pidana apapun itu, tindak pidananya apapun, keterangan dari pelapor itu diperlukan. Dan kalaupun terjadi apa-apa dalam laporan itu, pelapor pasti dikasih tahu. Nah ini pelapor nggak dikasih tahu, nggak dimintain keterangan, tiba-tiba Kejaksaan Tinggi mengatakan dihentikan di penyelidikan. Nah jadi ini yang akan kita terus investigasi. Ya jadi rakyat makin ditekan kita makin jadi. Ya begitu. Insya Allah tetap ada harapan yang hak tetap ada. Mungkin kita perlu bersabar lagi Bang dalam perjuangan. Karena memang perjuangan itu perlu kesabaran. Bang, bisa dibilang abang-abang ini mewakili para warga masyarakat Kepulauan Riau ya? Dia begini, lembaga Badan Advokasi Pengaman Aset Negara itu tidak harus mewakili masyarakat. Dia punya badan hukum, bahkan punya berita negara. Jadi tidak ada dasar hukumnya harus mewakili dari masyarakat. Tapi ibaratnya ini masyarakat minta keadilan, gitu. Abang lah yang maju ibaratnya berdua ya kan? Ya kita tetap di atas lembaga, di bawah naungan lembaga. Itu intinya itu. Ya insya Allah. Enggak, pesan gua buat semuanya, kalian mau memperpanjang masalah ini, kami siap panjang. Ya kami siap panjang dan insya Allah kami berharap apa yang dijanjikan tadi di Dumas KPK, bahwasanya ini akan ditindaklanjuti sekarang. Walaupun kami cukup kecewa tadi ada beberapa pernyataan di dalam yang kami, loh kok gini gitu. Jadi saya sempat menanyakan sama KPK, oke kalau Kejaksaan Tinggi berhenti, kasus ini kami laporkan lagi ke KPK, bikin laporan baru. Iya nanti kami akan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi. Ya salah itu. Loh kok bisa? Ini udah stop di Kejaksaan Tinggi. Kita datang ke sini supaya ini kasus lanjut. Kalau mau minta koordinasi sama kami dong. Ya nah ini yang akan tetap kita kawal. Tapi ya ujung-ujungnya kita tetap akan barbar. Kalau memang KPK nggak bisa memfasilitasi ini, kita pakai cara lain lah. Kalau memang hukum yang dibuat oleh para petinggi negara ini tidak dijalankan oleh para petinggi negara ini, berarti kita pakai hukum rimba aja nanti. Siap? Oke, ini penutup untuk terakhir kalinya. Saya sampaikan kepada masyarakat ya, bahwa yang pertama, saya punya SK Bupati Bintan tentang dana pasca tambang. Waktu itu bupatinya Ansar Ahmad SEMM. Poin yang kedua,
saya punya peraturan bupatinya. Poin yang ketiga, saya punya data BPK, Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2016, tahun 2018, dan terakhir tahun 2020. Yang lebih hebatnya lagi, saya memiliki data hasil supervisi KPK. Nih, yang di belakang saya nih, KPK. KPK yang ngomong loh, bukan saya. Bahwa 168 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, Jam Intel Kejaksaan Agung juga mengatakan ada tindak pidana perbuatan melawan hukum dan ada kerugian negara. Kemudian Jampisus sudah memerintahkan kepada Kejaksaan Tinggi. Anehnya, saya sebagai masyarakat bodoh aja deh. Apa dasar hukum Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau menghentikan penyelidikan? Padahal ini sudah diteken oleh Direktur Penyidikan. Karena yang diperiksa, Bang. Karena yang diperiksa ini adalah mantan Bupati Bintan yang sekarang menjadi gubernur aktif. Lebih tinggi mana? Gubernur atau Kejaksaan Tinggi? Iya. Silakan Anda jawab. Ketik di komentar. Tapi mau gubernur atau Kejaksaan Tinggi yang tinggi, tetap rakyat paling tinggi. Kita jadi rakyat.